Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah keluarga kecil yang akan makan sore bersama. Lalu ketika sang ayah yang bernama Theodore memimpin doa saat akan makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Pria itu bernama Rufus Buck. Melihat hal itu, Theodore mengatakan kepada Rufus bahwa jangan ganggu keluarganya. Mendengar hal tersebut, Rufus langsung menodongkan senjatanya kepada istri Theodore yang bernama Eleanor Love dan anaknya yang bernama Nat Love. Theodore di situ menegaskan jangan melibatkan Eleanor dan Nat karena masalahnya hanya dengan dirinya saja. Maka dari itu Theodore mengajak Rufus keluar dan menyelesaikannya saat itu juga. Lalu datanglah satu orang pria lagi yang bernama Jesus Cortez yang menenangkan Nat. Please, I'm begging. Lalu Rufus mengeluarkan sebuah pisau cukurnya dan langsung membuat sayatan ukiran pada kening Nat. Beberapa tahun setelah kejadian itu, di daerah Texas, terlihat seorang pria yang ternyata adalah Jesus Cortez mendatangi sebuah gereja untuk membuat pengakuan dosa. Akan tetapi, Cortez tidak menemukan pastor di situ, melainkan seorang pria yang menanyakan mengapa dia menato gambar kalajengking di tangannya. Ternyata, pria tersebut adalah Nat Love yang kini sudah dewasa, dan dia tersenyum dengan matanya yang menggambarkan kesedihan yang mendalam. Lalu Cortez sepertinya mengenali Nat sebagai bagian dari masa lalunya yang kelam. Setelah Cortez terkapar dan mati di lantai gereja, kemudian sang pastor pun keluar dari persembunyiannya. Nat lalu menyuruh pastor itu untuk menyerahkan jasad pria itu kepada penegak hukum karena pria tersebut merupakan seorang buronan yang cukup bernilai, sehingga pastor itu akan mendapatkan uang $5.000 yang dijanjikan pemerintah. Tidak lama setelah itu, Nat pun segera pergi dari sana. Lalu di sisi lain terlihat sekelompok geng koboi yang sedang melakukan perjalanan. Namun tidak jauh dari kelompok tersebut ternyata mereka sudah dikepung oleh dua orang pria. Selama ini ternyata Nat dan dua orang temannya mendirikan geng yang beroperasi merampok para penjahat lain. Mereka adalah Bill Pickett yang merupakan seorang penembak jauh, lalu Jim Backward yang merupakan seorang penembak tercepat, dan juga Stetcock Mary yang merupakan mantan kekasih Nat yang sudah keluar dari geng Nat dan mari mendirikan sebuah bar. Lalu Jim dan Bill merampok uang yang dibawa oleh geng topeng merah tersebut karena mereka mengira itu adalah uang bank yang dirampok. Sementara itu, malam harinya di kota Douglaston, di sebuah bar, Nat mendatangi bar milik Mary. Ketika Nat memasuki ke dalam bar, seorang penjaga yang bernama Kufi memintanya agar senjata yang dibawa Nat dilepas dan ditaruh di penitipan. Nat pun tidak mempermasalahkannya, kemudian Nat segera masuk ke dalam. Namun sebelum masuk, di situ Kufi memberitahu bahwa Nat sangat terkenal karena dia menjunuh 3 orang dengan 1 peluru. Ketika Nat sudah bertemu dengan Mary, Mary pun mengatakan kepada Nat untuk pergi saja dari barnya. You still ain't talking to me. Setelah Mary pergi ke ruangannya, Kufi mengatakan kepada Nat untuk segera menemui Mary di lantai 2, kamar ketiga dari kiri. Ketika Nat sudah menemukan kamar Mary, dia pun segera masuk. Di situ Mary mengatakan apakah Nat sudah menemukan pria bertato kalajengking. Nat mengatakan kalau dia sudah menghabisinya, namun kini hanya tersisa 1 orang pemimpinnya yaitu Rufus Buck yang dihukum seumur hidup di penjara Yuma. Ketika Nat dan Mary sedang berdua di kamar, seseorang berusaha membuka pintu yang ternyata dia adalah Bill yang menunjukkan hasil tangkapan mereka. Tidak hanya itu, Bill dan Jim juga menangkap 1 anggota geng topeng merah, lalu menyebutkan jika Rufus akan segera keluar dari penjara. Dan uang yang dirampok oleh mereka itu ternyata adalah milik Rufus. Dan tanpa disangka Nat justru melepaskan pria itu dan membiarkannya pergi begitu saja. Exhale. Get out of here.
Kemudian, keesokan harinya, terlihat sekelompok koboi memperhatikan sebuah kereta api yang berjalan melintasi lembah. Lalu di situ terlihat seorang wanita yang bernama Trudy Smith yang menghentikan kudanya di tengah rel kereta. Lalu para koboi itu segera menaiki kereta dan terlihat salah satu koboi di situ yang bernama Cherokee Bill yang mewakili geng tersebut meminta agar penumpang kereta tidak memancing kemarahan kelompoknya ini. Saat memasuki kereta, Cherokee tiba-tiba dihadang oleh seorang pria yang mencoba menantangnya. Mereka lalu kembali dihadang oleh seorang tentara muda, namun Cherokee tidak peduli dan terus maju. Kemudian, Cherokee menantangnya. Jika tentara itu menembaknya, maka kawan-kawannya akan menghabisi semua penumpangnya pada kereta tersebut. Mengetahui dirinya hanya sendiri, akhirnya tentara muda itu pun menyerah. Cherokee yang melihatnya pun seketika langsung menodongkan pistolnya dan menyuruh tentara muda itu untuk membuka pintu gerbong berikutnya. Lalu setelah sampai di gerbong kereta berikutnya, dia mendapati sebuah pintu yang tertutup rapat. Cherokee kemudian berbicara kepada tentara yang ada di dalam gerbong tersebut untuk membuka pintunya dari dalam. Di situ Cherokee tentu menginginkan sesuatu yang dijaga oleh para tentara itu dan menawarkan pertukaran. Namun karena komandan tidak kunjung menjawabnya, maka Cherokee pun mengancam akan menjunuh tentara muda ini yang ternyata adalah anak dari komandan tentara tersebut. Mendengar hal itu, komandan pun menyerah dan langsung segera membukakan pintu gerbong terakhir tersebut. Setelah itu, Trudy menunjukkan sebuah surat legal di mana seseorang yang ada di dalam peti besi di situ yang ternyata adalah Rufus Buck sudah dinyatakan bebas dari penjara. Sang komandan pun tidak bisa berbuat apa-apa selain terpaksa membukakan sel khusus tersebut. Rufus juga langsung menyuruh untuk menghabisi seluruh tentara di situ selain tentara muda untuk membawa kereta kembali ke lokasi tujuan. Sementara Rufus dan anak buahnya kembali menunggangi kudanya. Lalu, di lain tempat, di bar milik Mari, ketika Nat sedang duduk sendiri, dia pun didatangi oleh seorang deputi marshal yang bernama Buzz Reeves dan memberitahu jika kedatangannya adalah untuk mencari seorang perampok bank yang menghabisi geng topeng merah. Namun Nat tidak mau ikut campur dan tidak mengetahui hal tersebut. Lalu Buzz juga memberitahu kalau Rufus kini sudah bebas dan Nat tidak bisa mulai membalaskan dendamnya kepada Rufus yang dulu telah menjunuh kedua orang tuanya serta membuat tanda salib di keningnya. Nat yang mendengar hal itu pun tiba-tiba menyiramkan segelas bir kepada Buzz yang membuatnya langsung menodong Nat dengan pistolnya. Karena kegaduhan itu, para koboi yang berada di bar tersebut juga langsung mengeluarkan senjatanya dan menodongkannya kepada Buzz. Namun mereka tetap tidak bisa melawan Buzz dan akhirnya Nat ditangkap. Kemudian, di lain tempat, di kota Redwood yang kini didatangi oleh Rufus dan gengnya. Lalu Rufus memasuki sebuah bank dan mendatangi seorang manajer bank tersebut. Di situ diketahui sebelum Rufus dipenjarakan, kota Redwood adalah miliknya. Lalu sang manajer mengatakan jika uang yang seharusnya sampai ke bank Redwood telah dicuri oleh geng topeng merah, sedangkan mereka hanya memiliki cadangan uang $2.500. Rufus yang mendengarnya pun langsung mengatakan tentu saja uang itu tidak cukup untuk membangun sebuah kota. Kemudian Rufus keluar dan menuju ke kantor sheriff. Lalu kepala sheriff yang bernama Wiley Esco seketika langsung keluar dari ruangannya untuk menemui Rufus dan mereka berdua pun langsung berkelahi untuk mempertaruhkan siapa yang akan memimpin kota Redwood. Setelah Esco kalah, dia pun harus angkat kaki dari kota tersebut atau memilih menjadi masyarakat biasa. Sementara itu, di lain sisi, Buzz yang membawa Nat berhenti di suatu tempat. Ternyata, Nat dan Buzz sudah bersandiwara saat kejadian di bar Mari. Nat sengaja berpura-pura ditangkap oleh Buzz agar para anak buahnya tidak mengikutinya untuk membalaskan dendamnya pada Rufus. Namun tidak lama setelah itu, datanglah Mari bersama Jim, Bill, dan Kufi, lalu memaksa agar mereka bisa ikut bersama Nat.
Seketika itu Nat pun tidak bisa menolaknya, sehingga Nat dan gengnya kini menuju ke kota Redwood bersama-sama. Sementara itu di kota Redwood, terlihat Trudy sedang mengumpulkan masyarakat kota dalam rangka kembalinya Rufus menjadi wali kota, dan juga harus mengembalikan kotanya yang hendak dijual oleh Esco yang sebelumnya telah Rufus usir. Rufus berpikir jika Esco yang sekaligus wali kota yang sebelumnya tidak becus dalam menjaga kestabilan kota, sehingga Rufus harus mengembalikan uang yang telah diberikan dari para investor. Rufus tidak mau jika kota ini dijajah oleh orang lain. Lalu di situ, awalnya Trudy diminta untuk memberikan informasi jika masyarakat kota haruslah membayar pajak, yang dimana angka bayarannya ini sungguh sangat besar dan memberatkan rakyat Redwood. Namun ketika beberapa orang menyangkal karena tidak sanggup, Rufus pun akhirnya angkat bicara. Di situ dia mengatakan jika memang setiap sennya telah dikumpulkan dan tetap tidak bisa mencapai $25.000, maka masyarakat tetap diminta untuk memberikan seluruh uang yang mereka punya. Dan jika menolak, Rufus akan menembaknya sebagai hukuman seperti yang dicontohkan pada salah satu pria di situ. Di sisi lain, di sebuah hutan ketika Esco yang baru saja diusir itu dalam perjalanan, tiba-tiba dia dihadang oleh kelompok Nat. Di situ Esco yang mengenal Buzz. Akhirnya Esco mengatakan jika keadaan kota Redwood kini sudah diambil alih oleh Rufus dan hendak membunuh orang-orang jika tidak membayar pajak. Nat yang mendengar hal itu pun tentu tidak mau langsung percaya padanya. You got your reasons you want Rufus gone and I got mine. Ketika malam harinya, Mari pun berinisiatif untuk mendatangi kota Redwood secara terang-terangan agar bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berjanji akan kembali sebelum fajar pagi tiba. Awalnya, Nat tidak mengizinkannya, namun Mari tetap bersikeras ingin melakukannya, padahal dia tahu kalau resikonya adalah terjunuh di sana. Tidak lama setelah itu, akhirnya Mari pun mendatangi kota Redwood. Di situ Mari langsung diawasi oleh para penjaga kota. Hal ini terjadi karena wajah Mari sudah dikenal banyak orang, apalagi Mari memiliki sebuah bar terkenal. Beberapa saat kemudian, Mari langsung disambut oleh Trudy di depan sebuah bar, dan Mari memintanya untuk dipertemukan dengan Rufus karena memiliki sebuah tawaran bisnis yang menarik. Lalu Mari pun dibawa masuk ke dalam bar Trudy dan terheran-heran melihat isi barnya yang sedang ramai pengunjung. Setelah itu, Mari pun dipertemukan dengan Rufus. Namun, setelah mengutarakan tawarannya itu, Rufus langsung menyadari ada kejanggalan di balik tawaran Mari, sehingga Mari pun langsung dipukul hingga pingsan oleh Trudy. What are you thinking? See, I don't believe in coincidence. Setelah fajar pagi terbit, Mari pun tidak kunjung kembali. Nat yang menyadari kalau Mari pasti telah disandra, dia pun langsung segera bergegas pergi untuk menyusulnya. Sementara Mari saat ini kini telah diikat di kursi oleh Trudy. Trudy awalnya menceritakan tentang masa lalu adiknya yang memiliki watak seperti Mari, namun Mari tidak ingin menganggap penting hal tersebut. Tidak lama kemudian, Trudy pun memberikan kode pada anak buahnya dan Mari pun langsung dicekik dari belakang. Benar je. Lalu Mari pun dibawa ke tengah kota untuk mengetahui apakah ada seseorang yang akan menjemputnya atau tidak. Saat malam harinya, Nat dan Buzz pun muncul. Trudy sebenarnya sudah mengira kalau Nat pasti akan datang, namun Nat di situ tidak ingin berbasa-basi. Nat langsung menanyakan di mana Rufus berada. Lalu Trudy pun mengatakan jika ingin bertemu dengan Rufus, teman-teman Nat harus segera pergi dari sana, sedangkan Mari dan Nat harus ikut ditahan. Karena Nat ingin membalaskan dendamnya, maka dia pun sepakat dengan Trudy. Go give me a drink. Hey. Begitu Mari dibawa oleh Trudy, Jim kemudian memanggil Cherokee. Di situ Jim bertanya apakah dia penembak tercepat yang dibicarakan orang-orang di luar sana. Cherokee lalu menjawabnya kalau itu bukan dirinya. Jim pun kembali mengatakan bahwa dia mendengar kalau Cherokee sangat cepat, sampai lawannya pun tidak sempat mengambil senjatanya keburu ditembak oleh Cherokee pada punggungnya. Mendengar hal tersebut, Cherokee menegaskan kalau dirinya adalah seseorang yang menembak orang yang terlalu banyak bicara. Jim yang tidak terima pun seketika tersulut rasa kesal. Namun, Buzz mencoba untuk meredakan rasa kesal Jim karena ini belum saatnya. March, boy. 2, 3, 4. Tidak lama setelah itu, kemudian Nat dibawa ke sebuah ruangan dan dihajar habis-habisan oleh seorang pria pesuruh Trudy.
Setelah cukup kewalahan, Trudy pun pergi dan kemudian datanglah Rufus sembari bersiul. Rufus tentu saja sudah mengetahui apa maksud tujuan Nat datang ke tempatnya ini, yakni untuk membalaskan dendamnya. Rufus juga memberitahunya kenapa dia memberikan tanda salib di kening Nat. Hal itu agar Rufus bisa mengetahui kalau orang itu adalah Nat Love. Kemudian Rufus menyuruh bawahannya untuk menurunkan tali yang mengikat Nat. Bersamaan dengan Nat terjatuh, ternyata sebuah cincin dari saku Nat terjatuh. Cincin tersebut juga nantinya yang akan dia berikan pada Mari untuk melamarnya. Namun Rufus mengambilnya. Setelah itu, Rufus juga menyuruh Nat untuk mengembalikan uang yang telah dia curi darinya. Bahkan menjadi berkali-kali lipat hingga Nat harus membayar $25.000 pada Rufus. Lalu, Rufus juga menyarankan agar Nat merampok bank jika ingin mendapatkan uang sebanyak itu. Setelah itu, Rufus memberikan sebuah box kayu kecil pada Nat. Ketika Nat membukanya, ternyata di dalam box kayu itu adalah sebuah pisau cukur. Nat pun mengingatnya bahwa pisau cukur tersebutlah yang digunakan Rufus untuk mengukir tanda salib di keningnya. Keesokan paginya, Nat pun dilepaskan dan berkumpul kembali dengan gengnya di tempat persembunyian mereka. Tetapi Mari tetap ditahan sebagai jaminan. Setelah mereka berdiskusi, Nat memberikan sebuah pakaian kepada Kufi, seorang wanita tomboy yang terus mengikuti Mari. Awalnya Kufi menolak untuk memakai pakaian tersebut, namun demi menyelamatkan Mari, dia sepakat untuk mengenakannya. Selanjutnya, Nat, Kufi, dan Bill menuju ke sebuah kota Mashville dan menuju bank kota itu, tentu untuk merampoknya. Ketika awal, Kufi dan Nat masuk ke dalam bank, semua orang yang berada di dalam bank tersebut seketika melihati mereka dengan pandangan heran, karena Nat dan Kufi bukan masyarakat Mashville. Kemudian di situ terlihat wajah Kufi sangat tegang, karena ini pertama kalinya dia melakukan aksi perampokan. Namun ketika sudah menuju teller bank, Kufi pun langsung menodongkan pistol kecilnya. Setelah mengambil seluruh uang yang ada di bank, Nat dan Kufi langsung segera pergi dari sana. Seketika alarm bank pun berbunyi. Namun Bill yang sudah siaga bisa menumbangkan beberapa penjaga sehingga aksi perampokan itu berjalan dengan mulus. Setelah kembali ke persembunyian, Nat pun kembali mendiskusikan bagaimana strateginya ketika harus berhadapan dengan Rufus. Lalu tiba-tiba Esko datang dengan keretanya dan membawakan beberapa senjata untuk mereka semua. Setelah mendapatkan senjatanya masing-masing, strategi yang pertama adalah Buzz yang membawa kereta kudanya memasuki kota Redwood. Lalu seorang penjaga menghampirinya untuk mengetahui apa yang Buzz bawa. Sembari berbincang dengan penjaga di situ, Buzz melepaskan kudanya. Dan tidak lama kemudian, Cherokee juga menghampiri Buzz. Namun Buzz mengajaknya untuk menjauh dari kereta kuda tersebut. Dalam beberapa hitungan detik, tiba-tiba kereta tersebut meledak begitu saja. Dan hal itu tentu membuat masyarakat kota pun langsung berlarian. What the fuck was that? Kemudian beberapa saat setelah itu, Nat datang dan Kufi membawa kereta kencana sekaligus uang yang telah dijanjikannya kepada Rufus. Ketika Cherokee hendak menghitung jumlah uangnya, Nat menghadang dan menyuruhnya untuk mengeluarkan Mari terlebih dahulu. Lalu ketika pertukaran hendak berjalan, tiba-tiba Cherokee menodongkan pistolnya dari arah belakang Nat. Namun di saat yang sama, Jim juga sudah menargetkan pistolnya pada Cherokee dari belakangnya. Pada kesempatan itu, sekali lagi Jim menantang adu baku tembak dengan Cherokee. Namun sayangnya ketika hitungan baru sampai ke ketiga, Cherokee sudah terlebih dulu menembakkan pistolnya. 3. Blow that bitch, man! Melihat hal itu, Rufus pun kini tidak mempunyai harapan untuk membangun sebuah kota.
setelah itu, muncul Rufus yang langsung berhadapan dengan Esko. Goodbye, old friend. God knew my heart. I never had a choice. Sementara terlihat Bill telah mendapatkan keberuntungannya karena sebuah koin menahan peluru dan tidak berhasil menembus dadanya. Tetapi sialnya, keberuntungan itu segera lenyap karena Cherokee menembaknya dari belakang hingga Bill mati. Kufi yang melihatnya pun tentu langsung marah, sehingga Kufi dan Cherokee pun terlibat adu baku tembak yang pada akhirnya Kufi berhasil menewaskan Cherokee dengan kecepatan tangannya. Kini hanya tersisa Rufus seorang karena semua anak buahnya telah mati. Nat yang sebagai ketua geng langsung memasuki kantor Rufus dengan penuh rasa dendam. Namun ketika Nat sudah berada di dalam, dia melihat Rufus yang sedang duduk santai sambil minum whisky. Lalu seketika itu juga Nat segera menyuruhnya untuk mengambil pistol dan saling adu baku tembak. Namun sebelum melakukan hal itu, Rufus mengungkapkan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Yang ternyata Rufus dan Nat sebenarnya adalah kakak beradik, hanya berbeda ibu saja. Sebenarnya, nama asli Nat adalah Nathaniel Buck, dan ayah mereka mengganti nama Nathaniel Buck menjadi Nat Love. Sang ayah yang dulu telah menjunuh ibu dari Rufus lalu pergi meninggalkan Rufus dan menikah dengan ibu dari Nat yaitu Eleanor Love. Mendengar pengakuan tersebut, Nat menjadi bimbang tentang balas dendamnya ini. Namun Rufus kembali menegaskan kalau Rufus tidak lebih hebat daripada Nat karena Rufus tidak bisa menjunuh adiknya sendiri, sedangkan Nat kini sudah sangat siap untuk menjunuh kakaknya. Awalnya Nat tidak bersedia, namun Rufus yang terus meminta agar dirinya ditembak dan memaksa Nat agar melepaskan beberapa peluru dari pistolnya, bahkan secara terus-menerus hingga peluru Nat habis. Setelah pembalasan yang selama ini dia tahan telah selesai, Nat kembali mengambil sebuah cincin yang diambil oleh Rufus, karena cincin itu akan dia berikan kepada Mari. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, terlihat mereka telah menguburkan jasad Jim, Bill, dan Nat. Hal itu agar Nat tidak diincar oleh para petugas penegak hukum untuk diadili, dan Nat bisa bergerak bebas. Maka dari itu Bas menjamin rahasia ini. Dan Kufi yang selalu ingin menjadi seorang deputi marshal, dia pun mengikuti Bas, dan dia berpamitan dengan Mari untuk perpisahannya. Lalu Mari dan Nat pun memutuskan untuk hidup dan mengembara bersama. Kemudian film pun berakhir.